Pada saat ini saya akan melakukan presentasi mengenai pegadaian. Tugas presentasi ini disusun sebagai salah satu pemenuhan kewajiban akademik saya, sekaligus sarana untuk memperdalam pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari dalam hukum perbankan yang dalam hal ini diampu oleh Ibu Dina. Terkait pegadaian, pengertian pegadaian itu sendiri adalah satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak, di mana barang tersebut diserahkan kepada pihak pegadaian sebagai agunan. Nah, secara sederhana pegadaian itu dapat disebut sebagai tempat meminjam uang dengan menyerahkan barang sebagai jaminan. Adapun dasar hukum pegadaian di Indonesia diatur pada pasal 1150 KUH Perdata, di mana di situ disebutkan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur sebagai jaminan utang. Contoh pegadaian Indonesia yang paling gampang kita kenali adalah PT Pegadaian Persero. Nah, bagaimana cara kerjanya? Pegadaian tersebut adalah nasabah membawa barang untuk jaminan, kemudian pegadaian akan menilai barang tersebut, lalu nasabah akan mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran tersebut. Barang yang dibawa oleh nasabah kemudian akan disimpan oleh pegadaian. Nah, pada saat jatuh tempo nasabah harus menebus kembali dengan cara membayar pinjaman plus biaya yaitu bunga atau sewa modal. Nah, fungsi pegadaian itu sendiri adalah memberikan akses cepat ya untuk membantu kebutuhan dana darurat ya, dan juga merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dengan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan dengan pembiayaan oleh bank. Nah, adapun ciri utama dari pegadaian adalah ada jaminan barang bergerak, barang ditahan oleh kreditur, pinjaman relatif jangka pendek, jangka waktunya, dan jika tidak ditebus maka barang tersebut dapat dilelang oleh pegadaian. Sebagai nasabah di pegadaian, tentunya nasabah memiliki hak dan kewajiban. Ya. Adapun hak nasabah adalah nasabah berhak untuk memperoleh pinjaman dan tentunya pinjaman tersebut sesuai dengan nilai taksiran yang sudah dilakukan oleh pegadaian. Yang kedua, nasabah berhak mendapatkan informasi yang jelas dari pegadaian. Dalam hal ini mengenai besaran pinjaman, mengenai bunga, biaya administrasi, dan kapan jatuh tempo. Dan semua informasi tersebut tertera pada surat bukti gadai yang diterima oleh nasabah. Nah, berikutnya, ya, nasabah juga mempunyai hak terkait jaminan keamanan barang. Artinya, barang tersebut wajib dijaga dan disimpan dengan baik oleh pegadaian. Berikutnya, pegadaian tidak boleh menggunakan barang ini jadikan jaminan tersebut tanpa izin dari pemberi gadai. Yang keempat, nasabah berhak untuk melakukan penebusan. Artinya, jika pinjaman tersebut atau telah jatuh tempo, maka nasabah berhak untuk mengambil kembali barang tersebut ya dengan cara melunasi pinjaman maupun bunga yang timbul dari gadai tersebut. Nah, hak yang kelima yaitu hak memperpanjang atau rollover. Nah, artinya jika pada saat jatuh tempo nasabah belum dapat membayar barang tersebut, maka nasabah punya hak untuk memperpanjang masa gadai dengan membayar bunga, tergantung dari ketentuan pada masing-masing lembaga pegadaian. Nah, yang keenam ya, jika nasabah tidak mampu membayar menebus kembali, maka barang tersebut akan dilelang oleh pegadaian. Nah, dari hasil lelang tersebut jika ada kelebihan, maka nasabah berhak untuk mendapatkan kelebihan dari hasil lelang tersebut. Dan yang terakhir, nasabah berhak atas perlindungan hukum. Artinya, nasabah berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai konsumen di pegadaian dan nasabah juga berhak untuk mengajukan komplain kepada pegadaian jika timbul masalah dalam transaksi tersebut. Selain hak, nasabah juga mempunyai kewajiban. Nasabah di pegadaian juga mempunyai kewajiban sebagai berikut. Ya. Nasabah yang pertama wajib membayar pinjaman dan bunga. Artinya pada saat jatuh tempo, ya, nasabah wajib untuk membayar pokok pinjaman, wajib untuk membayar bunga,
atau biaya-biaya lainnya yang timbul dalam transaksi tersebut. Yang berikutnya, nasabah wajib mematuhi jatuh tempo. Artinya, pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan, maka nasabah harus menebus barang yang digadaikan tersebut. Jika tidak, maka nasabah harus memperpanjang jangka waktu gadai tersebut sebelum jatuh tempo. Yang ketiga, kewajiban nasabah adalah memberikan data yang benar. Artinya, identitas yang diberikan kepada pihak gadai, PT Pegadaian adalah identitas yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah barang milik sendiri yang diperoleh dengan cara yang sah secara hukum. Kewajiban tersebut berkaitan juga dengan kewajiban nomor 4, yaitu tidak menggadaikan barang bermasalah. Artinya, nasabah tidak boleh menggadaikan barang-barang dari hasil kejahatan, ya, atau barang-barang yang sedang dalam keadaan sengketa dengan pihak lain. Kewajiban nasabah yang berikutnya adalah nasabah wajib untuk menyimpan surat bukti gadai yang diterima dari Pegadaian. Kenapa hal tersebut penting? Karena pertama, surat tersebut diperlukan pada saat nasabah akan melakukan penebusan, ya, penebusan barang yang digadaikan, atau kemudian jika nasabah ingin memperpanjang transaksi gadai tersebut. Nah, lalu konsekuensi apa yang timbul jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi? Ya. Yang pertama, jika nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk menebus barang yang sudah digadaikan pada saat jatuh tempo, maka barang tersebut bisa dilelang oleh PT Pegadaian atau pihak yang menerima gadai. Yang berikutnya adalah nasabah otomatis akan kehilangan hak atas barang tersebut. Dengan demikian, nasabah juga tidak bisa menuntut kembali barang yang telah dilelang tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, barang yang dapat dijadikan jaminan dalam Pegadaian adalah barang-barang yang termasuk dalam kategori barang bergerak. Di dalam KUH Perdata, barang dibagi dua, ya, dibedakan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak. Nah, khusus barang bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan, ya. Contohnya kendaraan, uang, perhiasan, ya, atau dapat dianggap bergerak menurut hukum, misalnya hak piutang. Ya. Contoh barang bergerak yang umum bisa kita lihat sehari-hari, contohnya adalah mobil, motor, uang tunai, perhiasan, barang elektronik, ya, seperti HP atau laptop, kemudian saham atau piutang yang secara hukum dianggap dapat bergerak. Kemudian, ya, dari jenisnya barang bergerak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, barang bergerak berwujud, ya, artinya bisa dilihat dan bisa disentuh. Contohnya mobil, meja, emas. Nah, jenis barang bergerak, ya. Yang kedua adalah barang bergerak, ya, tidak berwujud. Nah, contohnya, ya, saham, obligasi atau harta ini, ya. Walaupun tidak berwujud, tetapi memiliki nilai ekonomi. Nah, perbedaan dengan barang tidak bergerak adalah barang bergerak itu relatif mudah dipindahkan, seperti kendaraan. Itu adalah satu perbedaan yang paling mudah untuk dilihat. Ya. Lalu contoh barang tidak bergerak itu seperti apa? Yang paling sederhana dapat kita lihat adalah tanah dan bangunan. Nah, di dalam hukum, ya, barang bergerak lebih mudah dialihkan sehingga penjaminannya bisa menggunakan gadai atau fidusia. Nah, di dalam pegadaian yang barang-barang yang paling umum jenisnya yang digadaikan itu adalah emas dan perhiasan. Ya, ini barang yang paling disukai atau yang paling mudah untuk digadaikan karena nilainya stabil dan mudah untuk pengujiannya. Yang kedua, ya, barang-barang yang juga relatif mudah untuk digadaikan adalah barang-barang elektronik.
Contohnya adalah HP, smartphone, laptop, kamera, tablet, dengan catatan masih layak pakai dan masih memiliki nilai jual yang baik. Nah, berikutnya yang ketiga, ya, barang yang juga bisa digadaikan, barang bergerak yang bisa digadaikan biasanya berupa motor atau mobil. Tetapi yang digadaikan adalah BPKB-nya, bukan fisik kendaraannya. Nah, selain barang-barang tersebut, ada barang bernilai tinggi lainnya yang bisa dijadikan sebagai jaminan pegadaian. Contohnya jam tangan mewah, tas branded, ya, barang koleksi tertentu, atau alat-alat musik yang memiliki nilai yang tinggi. Nah, tapi ada catatan, yaitu barang tersebut harus mudah dinilai dan memiliki nilai untuk dijual kembali. Ya. Nah, catatan penting dari barang-barang tersebut adalah, ya, barang-barang tersebut harus merupakan milik sendiri dan sah secara hukum kepemilikannya. Yang kedua, barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomi dan likuiditas yang tinggi. Yang ketiga, kondisi barang masih harus bagus. Yang keempat, ya, artinya tidak semua barang itu diterima oleh pegadaian. Contohnya barang ilegal atau barang-barang yang susah sekali untuk dijual kembali. Nah, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, yang tidak bisa digadaikan adalah contohnya tanah dan bangunan, barang tanpa nilai jual yang jelas, barang sengketa atau tidak jelas kepemilikannya. Lalu kita bicara mengenai resiko hukum jika jaminan yang diberikan kepada pegadaian tidak dapat ditebus. Apa yang terjadi? Nah, jika barang gadai tidak dapat ditebus sampai dengan jatuh tempo, maka ada konsekuensi hukum yang terjadi. Ya. Yang pertama, ya, pegadaian akan memberikan opsi kepada nasabah untuk menebus atau membayar pokok plus bunga. Atau kedua, ya, nasabah bisa melakukan rollover atau memperpanjang. Biasanya dalam tahap itu nasabah akan diberikan grace period atau masa tenggang, ya, masa singkat, toleransi singkat setelah jatuh tempo, dan biasanya pegadaian akan menghubungi nasabah untuk memberitahukan bahwa waktu jatuh tempo sudah dekat. Nah, jika tetap tidak ditebus atau nasabah tidak mengajukan perpanjangan, maka barang akan dilelang. Tentunya dilelang secara resmi melalui balai lelang. Nah, tujuan pelelangan ini adalah pertama pasti untuk membayar lunasi pokok pinjaman, ya, kedua untuk membayar biaya bunga sama biaya-biaya lain yang timbul dalam transaksi tersebut. Nah, dari hasil lelang tersebut, ya, ada dua kemungkinan yang timbul. Yang pertama, bisa saja hasil lelang lebih besar dari utang. Jika itu yang terjadi, maka kelebihannya dikembalikan kepada nasabah. Atau opsi yang kedua, hasil lelang lebih kecil dari utang. Biasanya pegadaian tidak menagih, ya, tapi ini tergantung kepada kebijakan dari masing-masing pegadaian. Ya, karena risiko utama, ya, dalam gadai ada pada barang, bukan pada tambahan utang. Nah, jika barang tersebut sudah dilelang, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, maka hak kepemilikannya otomatis beralih kepada pemilik lelang, dan nasabah dengan demikian nasabah tidak dapat menebus kembali barang yang digadaikan tersebut. Nah, adapun dasar hukum, ya, pegadaian melakukan lelang terhadap barang gadai tersebut adalah diatur dalam pasal 155 KUH Perdata, ya, yang mengatakan bahwa hak kreditur untuk melakukan parate eksekusi atas barang gadai jika debitur uang prestasi atau cedera janji, dan setelah jangka waktu berakhir atau diperingatkan, penjualan dilakukan di muka umum dalam kurung lelang sesuai kebiasaan setempat untuk melunasi utang, bunga, dan biaya. Badan lelang, ya, Indonesia itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ya.
Dalam hal ini OJK mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menguasai lembaga jasa keuangan, ya, non-bank, termasuk lelang. Ya. Kedua, OJK memastikan kegiatan usaha dari lelang tersebut sesuai regulasi yang berlaku. Dan ketiga, OJK akan melindungi konsumen atau nasabah di gadai tersebut, di perusahaan gadai. Ya. Hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Ya. Contoh kasus, seandainya ya, nasabah mengalami masalah di mana barang, ya, transaksi belum jatuh tempo, namun barang digadaikan kemudian dilelang oleh pegadaian, maka nasabah dapat melaporkan hal tersebut ke OJK. Nah, OJK dengan kewenangan yang ada itu akan melakukan pemeriksaan terhadap terhadap pegadaian, ya. Bisa meminta data dan dokumen, lalu melakukan pemeriksaan atau audit kepatuhan. Nah, jika ada indikasi pelanggaran, maka ya OJK bisa melakukan perintah perbaikan atau corrective action. Ya. Dalam hal ini memerintahkan perbaikan prosedur atau meminta pembatalan atau koreksi tindakan. Nah, jika kemudian OJK menemukan ya pelanggaran tersebut dilakukan oleh pegadaian, maka OJK dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembukuan kegiatan usaha, ataupun pencabutan izin usaha. Dalam hal ini apabila pegadaian tersebut melakukan satu kesalahan yang cukup berat. Nah, OJK tidak dapat langsung memutuskan bahwa pegadaian membayar ganti rugi, tetapi apabila pengaduan itu benar, kesalahan telah dilakukan oleh balai lelang, maka OJK dapat memerintahkan pegadaian menyelesaikan kerugian tersebut. Dalam hal ini melakukan negosiasi untuk mengganti rugi terhadap kesalahan yang dilakukan, negosiasi dengan nasabah tentunya. Nah, apa yang terjadi ya jika kemudian setelah pengaduan itu dilakukan, anggaplah balai lelang anggaplah pegadaian tidak melaksanakan perintah OJK, maka ya, ada dua hal yang dapat ditempuh oleh nasabah. Ya. Yang pertama, mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri, atau yang kedua, menyelesaikan permasalahan melalui alternatif penyelesaian sengketa di OJK. Nah, semua kewenangan OJK ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, termasuk juga dalam POJK mengenai perlindungan konsumen jasa keuangan. Demikian presentasi saya mengenai pegadaian. Ya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dina sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum perbankan yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan tugas ini. Terima kasih.